Insya Allah pengajiannya saya dokumentasikan, lajeng nanti tayang di channel YouTube-nya Pak Lukman. Nama channelnya LH Jogja Official. ELHA spasi Jogja spasi official. Jangan lupa subscribe, like, syukur, share supaya konten-konten positif menika juga berkibar di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lukman Hakim selaku Ustadz yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu karyawan SD Negeri Tegalmulyo dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid SD Negeri Tegalmulyo yang pagi hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu, tholabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya sangat berbahagia karena kehadiran Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan kami dengan harapan pengajian ini nanti bisa menjadi forum ukhuwah, forum kebersamaan. Selain itu juga tholabul ilmi dan forum mencerdaskan diri, ya. Sehingga harapannya wali murid, orang tua murid dari anak-anak kita, murid di SD Negeri Tegalmulyo ini mempunyai wawasan yang luas. Semoga kemudian dimudahkan Allah untuk menjadi orang tua yang peduli, kemudian menjalankan ketugasannya sebagai orang tua, mendidik, mendampingi anak-anak sehingga anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang kita banggakan. Nah, terima kasih kepada Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lukman Hakim yang kersa rawuh di tengah-tengah kita di halaman ini. Semoga nanti ilmu yang diberikan kepada kita bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Bapak Ustadz mendapat kebaikan, menjadi amal kebaikan, rawuh di sini, memberikan pencerahan kepada kita, mendapat balasan yang lebih baik dan lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ihsan kalau saya memperpanjang dari sambutan ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti, mendengarkan pengajian ini dengan hikmat. Nanti ada door prize bagi yang beruntung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji acara yang selanjutnya yaitu inti acara yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Lukman Dr. Andes Muhammad Haji Muhammad Lukman Hakim, atau kalau di channel YouTube beliau itu Pak LH. Terus deh Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube beliau aktif di sana. Sedikit memperkenalkan, beliau ini penghulu di Kecamatan Keraton. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Bisa dibuka bukunya untuk mencatat mungkin. Kepada Bapak Lukman Hakim, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Tegalmulyo,
Wirobrajan Yogyakarta. Inggih menika Ibu Mariati SPD SD beserta Bapak Ibu guru di SD Tegal Mulyo, ketua komite dan pengurusnya, dan tentu saja Bapak Ibu para orang tua dan wali murid SD Tegal Mulyo. Semuanya saja rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah labu, buah pari. Bapak Ibu, pripun kabari? Alhamdulillah saya. Buah anggur, buah belewah. Maka mari kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman SD Tegal Mulyo ini dalam suasana yang indah dan cuaca yang cerah. Bapak Ibu orang tua wali murid datang memenuhi undangan dari pihak sekolah sesuai dengan kesepakatan. Ada forum pertemuan antara sekolah dengan orang tua. Dimaksudkan supaya di dalam mendidik anak yang Bapak Ibu titipkan di sekolah ini bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Karena sekolah juga tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan, tanpa partisipasi, tanpa perhatian dari orang tua. Pendidikan yang diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu tidak akan bisa maksimal. Karena sekolah ini hanyalah sebagai fasilitator, memfasilitasi. Kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak itu merupakan kewajiban orang tua. Karena ada nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul waladi ala walidihi, hak anak terhadap orang tua. Nek diwalik berarti kewajiban orang tua kepada anak. Apa nasihat Nabi kepada para orang tua? Satu di antaranya adalah wa yu'allimahu al-kitabah. Orang tua itu berkewajiban memberikan pendidikan tulis-menulis kepada anaknya. Kalau diartikan pada zaman sekarang, orang tua itu berkewajiban memberikan pendidikan formal kepada anaknya. Pemerintah kita sudah mencanangkan kewajiban belajar 12 tahun. Leres nggih Bapak Ibu. Sampai dengan SMA. Difasilitasi oleh pemerintah dan negara. Nah, Bapak Ibu putrane saat ini masih di SD. Kemudian dititipkan di SD Tegal Mulyo ini. Maka kewajiban untuk memberikan pendidikan formal itu kewajiban panjenengan. Sekolah memfasilitasi.
Negara memfasilitasi, menyediakan gedung sekolah ini, menyediakan sarana dan prasarananya, menyediakan tenaga pengajarnya, dan lain-lain. Difasilitasi oleh negara. Ning kewajibannya ada di tangan panjenengan. Maka kalau wau kula matur, sekolah tidak bisa sendirian di dalam memberikan pendidikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Karena kewajiban ini ada pada orang tua, sekolah memfasilitasi, maka supaya pendidikan kepada anak-anak kita, putra-putra panjenengan itu bisa berhasil dengan maksimal dan optimal, maka perlu keterlibatan, perlu sinergi atau kerjasama, perlu harmonisasi di antara orang tua, wali murid, dan sekolah. Maka kemudian dibentuk forum komunikasi, terus wujudnya medianya atau salah satu isiannya pengajian ini. Tenggen banner niko pengajian orang tua garis miring wali murid SD Negeri Tegal Mulyo. Jenenge Kaulan Sakila. Omongan, ucapan yang berbobot, ngaten. Setelah adanya sinergi menika, adanya komunikasi ini, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan nasihat-nasihat, memberikan arahan-arahan yang berbobot kepada putra-putrinya. Karena Bapak Ibu yang membersamai putra menika lebih banyak. Sekolah dalam sehari mendampingi selama jam sekolah, setengah hari. Selebihnya nanti kalian panjenengan. Panjenengan yang memberikan pendidikan di luar sekolah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya adalah mendidik anak di era digital. Digital niku napa? Digital niku artine mangan lemper. Kok sakit Pak Lukman? Lah digital niku rak singkatan. Digigit dan diuntal. Lah nek mangan lemper ngoten niku. Niku plesetane. Era digital itu adalah era atau zaman yang segala sesuatunya sudah melibatkan banyak teknologi canggih. Menika kados zaman sak menika. Ini adalah zaman yang benar-benar lain dari zaman dulu. Bagi mereka yang besar di era 80-an, tahun 80-an sudah mulai remaja, nggih, kados kula entes enom to nggih. Menika akan mengalami dua zaman. Nah, saiki zaman digital. Biyen isih zaman jadul, nggih. Zaman dulu segala sesuatunya serba manual. Rumiyin jenenge lagu isih nganggo kaset pita. Saiki kaset pita wis ra payu. Nggih. Sudah berganti media lagi. Menika eloke, dulu berkomunikasi menika harus menunggu waktu, nulis surat, mangkat neng kantor pos, kemudian surat itu akan diantar oleh pegawai pos, datang sampai ke alamat baru dibaca apa maksudnya. Nah saat menika panjenengan akan mengirim pesan, wis orang nganti menit, detik, setengah detik wae wis tekan. Menika adalah era digital.
Sakmenika urusan menapa-menapa saya gampil. Panjenengan urusan bayar membayar saged dari jarak jauh. Ora sah moro. Arep bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, bayar tagihan telepon, bayar angsuran bank. Rasa dadak moro. Tidak usah hari kerja. Arep transfer duit. Tidak usah menunggu hari kerja datang di bank ngantri mboten. Iso dilakoni saka omah karo kelekaran nganggo HP. Karena sudah ada teknologi pembayaran secara online dari jarak jauh. Pun urusan bayar membayar menapa kemawon sakmenika dari jarak jauh. Betul-betul sakmenika zaman itu dalam genggaman. Di genggaman panjenengan menika panjenengan bisa melakukan apapun dengan HP yang dimiliki menika. Elok banget nggih Bapak Ibu. Dan kemajuan yang luar biasa. Nek cah sakniki ora iso mbedakake ning zamane awake dhewe bisa membedakan oh zaman biyen iki kaya ngono. Saiki was kemajuannya luar biasa. Biyen gawe video, gawe foto. Dadak nganggo klis nih kok. Nggih. Bar kuwi nunggu klise dicucekke di afterke. Lagi iso ngerti hasilnya. Lah saiki foto sak wayah-wayah, video sak wayah-wayah iso. Nggih. Terus langsung dihapus nggih saged. Nah, menika luar biasa. Begitu juga dalam bidang pendidikan sakmenika nggih sudah lebih canggih menggunakan metode online. Ujiane ya iso online, pembelajaran nggih saged online. Wingi pas pandemi sekolah tidak berhenti memberikan pendidikan kepada muridnya. Pendidikan tetap berjalan dengan menggunakan online. Dari jarak jauh. Ujiane yo online. Sakmenika bayar menapa-menapa serba online. Biasane jenenge nganggo ngoten nggih. Ada tol, payment, banking ngoten. Nah nika. Ning janjane simbah-simbah awake dhewe mbiyen ya ora kurang canggih. Nek sing bangsa nganggo iki rak kejaman mbiyen pun enten to nggih. Dayoe teka. Gelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Wis mandek nggih. Menika Dadah sakmenika zaman serba canggih. Segala sesuatunya lebih mudah. Tetapi Bapak Ibu di samping kemudahan, di samping keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan, kita juga perlu mewaspadai kemungkinan-kemungkinan dampak negatif dari era digital menika. Dampak negatifnya itu pasti ada. Panjenengan bertransaksi bisa mudah sekali. Nggih to nggih. Kok panjenengan dalu-dalu wis jam 11 bengi kok kepengin bakmi godhog. Arep metu males tur dasare udan. Pun saka ngomah wae pesen bakmi godhog. Nah, saged to nggih? Bakmi godhoge mengko teko dhewe. Ibu-ibu kok kepengin pakaian, kepengin jilbab ning wegah arep ning toko, wegah ning pasar, golek ning nggon HP. Terus beli, mengko barangnya dikirim. Menika adalah keuntungan dari era digital, mempermudah urusan kita. Tetapi ada dampak negatifnya. Menapa dampak negatifnya Bapak Ibu? Ada kemungkinan besar
penipuan-penipuan dilakukan secara online, betul? Betul. Wis ana sing tahu kapusan, coba ngacung. Ngoten macem-macem. Lah kula niku ya meh bendina entuk rezeki. Selamat, nomor Anda mendapatkan undian 150 juta. Wah, nek tak kelumpukke kula pun sugih lho niku, nggih. Ning terus ngisore ana tulisan duwite mbahmu po. Ngaten menika adalah salah satu bentuk penipuan. Silahkan kirim ya pajak dengan transfer ke nomor ini pun menika penipuan. Ibu-ibu kok pesen membeli barang secara online, kemudian uangnya sudah ditransfer, barangnya tidak datang, bisa? Saged ngaten menika. Sudah pesan secara online, barangnya tidak datang, penipuan. Berarti orang menika memanfaatkan teknologi informasi menika untuk maksud jahat. Nah, menika dampak negatifnya ngaten menika. Panjenengan nggadhahi saldo wonten bank, ternyata kok nomor PIN panjenengan bocor kepada orang lain. Jenengan iso disedot isi saldone tenggen tabungan menika. Dados menika adalah dampak negatif dari teknologi informasi. Nah, kepada anak-anak kita apakah juga ada dampak negatif? Kathah. Banyak dampak negatif dari teknologi informasi bagi anak-anak kita. Di satu sisi teknologi informasi menika, digitalisasi informasi, era digital menika membawa dampak yang baik. Anak-anak bisa belajar secara online, bisa ujian secara online, saged mengikuti bimbel secara online menika. Tapi dampak negatifnya anak-anak akan mudah membuka informasi yang sebenarnya tidak boleh mereka buka. Sakniki ajeng golek informasi napa kemawon ngangge barang niki rak saged to nggih Bapak Ibu. Bisa mencari informasi apapun pun, pokoknya panjenengan butuh menapa kemawon, Mbah Google siap menjawab. Tetapi nanti kalau anak-anak kita mengakses informasi yang membahayakan jiwa mereka, membahayakan kepribadian mereka, membahayakan moral mereka, pripun jal? Lah nggih sak mempere Pak, wong sing tuwa wae ya ngajari kok. Nah, itu dampak negatifnya. Anak-anak membuka konten-konten yang sebenarnya tidak boleh mereka buka. Menapa menika? Konten tentang kekerasan. Betul nggih? Konten kekerasan banyak di media sosial dan itu menarik. Ada kekerasan, ada pembulian di mana menika pasti banyak penontonnya. Termasuk anak-anak kita. Dan besar kemungkinan konten kekerasan menika dicontoh, memberikan pengaruh kepada kepribadian anak-anak kita. Wong ana kok cah sekolah niku arep tawuran ki janjian wonten medsos kok nggih. Janjian teng medsos menika. Menika dampak negatifnya. Anak-anak kita membuka konten-konten yang terkait dengan perjudian dan narkoba. Anak-anak kita membuka konten-konten pornografi. Enten mboten? Banyak enggak? Gampang.
menika akan mempengaruhi kepribadian anak kita, mempengaruhi mental anak kita, mengakibatkan kerugian kepada anak-anak kita. Padahal panjenengan gadah kewajiban seperti nasihat Nabi kala wau, hakul waladi ala walidihi. Hak anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak. Nopo kemawon Bapak Ibu, setunggal ayuh sina ismahu. Orang tua berkewajiban memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ora masalah. Jenenge cah saiki wis apik-apik. Nggih. Kadang-kadang wong tuane entuk inspirasi saka sinetron. Wong gaweane nonton sinetron nggih. Nah, terus dienggo jeneng anake. Nek neng sinetron lagi kondang jeneng sapa wis mesti oke. Anak lahir dikai jeneng menika. Satu, berkewajiban memberikan nama yang baik. Apalagi Pak Lukman, wa adabahu, orang tua itu panjenengan sedaya mempunyai kewajiban memberikan pendidikan adab, etika, sopan santun, budi pekerti kepada anaknya, supaya anak ini tahu sopan santun. Karena dengan sopan santun itu nanti membuat dia dihargai. Ajarkan Bapak Ibu. Nanti kalau mau masuk kerja kan ada wawancara. Maka anak itu akan dilihat bagaimana dia bersikap. Bagaimana dia menghargai orang lain. Kalau dari keluarga sudah dibekali begini loh seharusnya, begini loh seharusnya. Menika nanti anak akan bisa membawakan diri dengan baik. Wong tua niku cen kudu juweh. Kudu juweh, kudu riwil. Nggih, sithik-sithik ngandani, sami. Kula kalian panjenengan sami. Ning anak-anak kula pun ageng. Yang nomor 1 sudah lulus S1. Sudah bekerja di UGM. Yang nomor 2 bahasa Inggris, baru menyelesaikan skripsi. Yang nomor 3 kelas kalih SMA, kelas 2 SMA. Sampai sekarang saya pun masih nopo jenenge juweh. Isi neritil le nasihati. Ya, memberikan nasihat. Pun orang tua itu kok jam 09.00 bengi anake ra ning omah, kudu goleki. Anak itu mau keluar mau pulang, ya, mau keluar dan ketika pulang harus pamit kepada orang tuanya. Anak-anak kula nggih ngaten menika. Sadurunge maghrib kudu wis ning omah. Nek ra ning omah ning ndi acarane karo sapa? Kita harus jeli seperti itu. Sebab nanti ketika panjenengan itu kehilangan momentum menika gelo. Nek anake wis kadung ucul saka wong tuwa, artinya menika out of control, ya, sudah lost kontak. Lost kontak, kehilangan kontak. Nek wong tua wis nganti kehilangan kontak dengan anak bahaya. Anak arep nang ndi wis wong tua ya embuh, anak ya ora butuh ngabari wong tua. Sampun bahaya. Tidak tahu yang dilakukan apa di luar rumah, padahal kebanyakan yang menarik menika adalah hal-hal negatif di luar rumah. Orang tua tidak boleh lost kontak, tidak boleh kehilangan kontak dengan anaknya. Mulane mumpung isih iso dikandani terus. Yeah. Selama anak itu
masih bisa kontak dengan kita, insya Allah seterusnya itu nanti akan selalu ada ikatan batin komunikasi dengan orang tuanya. Mbok wis gede, wis omah-omah, dia masih punya ikatan dengan orang tuanya. Karena ada menopo chemistry, ada komunikasi orang tua dengan anak. Nomor kali wa adabahu, memberikan pendidikan adab, pendidikan budi pekerti. Katanya anak sekarang itu nggon tata krama sopan santun andap asor kalah karo cah mbiyen ngaten nggih. Nah, makanya awake dhewe mengubah pendapat itu. Tidak. Anak sekarang bisa lebih baik, bisa lebih andap asor dari anak-anak dulu. Menawi zaman kula panjenengan riyen rak umpami bapak ibu guru itu datang, murid menika pelayon nyedaki pak guru bu guru. Rebutan apa? Nuntun ke sepedane. Ngaten nggih. Nuntun ke sepedane. Saiki wis ra ono sing ngono kuwi. Sebab Pak Guru dan Bu Guru sakmenika sampun nitih sepeda motor utawi mobil. Nah, nek riyen kathah ingkang nitih sepeda, nek Pak Guru Bu Guru menika rawuh muridé pelayon rebutan le nuntunke sepedane. Jaman kula ngaten menika. Terus salaman karo Pak Guru Bu Guru. Sakmenika Pak Guru Bu Guru beda lagi di dalam menanamkan sikap sopan santun kepada muridnya. Biasanya Bapak Ibu Guru akan berdiri di pintu masuk, di pintu gerbang, menyambut murid-muridnya datang, menyalami mereka dengan senyuman, dengan kata-kata dan nasihat-nasihat yang baik. Menika kalih panjenengan berkewajiban memberikan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, kalau wau sampun kula aturaken, wa 'allamahu alkitabah. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan formal. Nyekolahke menika kewajiban panjenengan. Bukan kewajibannya sekolah. Sekolah nompo amanah saking panjenengan. Sekolah memfasilitasi orang tua, memfasilitasi panjenengan yang akan memberikan pendidikan formal kepada anaknya. Tidak hanya pendidikan formal, Nabi juga ngendika wasibahah warimaya. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan berenang dan memanah. Zamane Nabi loh. Sampun ngendika orang tua itu berkewajiban memberikan pendidikan berenang dan memanah. Kamu kok ngertos ki Mbak Arab niku ora kaya kene. Tidak banyak sungai, tidak banyak danau. Nggih. Tapi mengapa Nabi kok ngendika berikanlah pendidikan berenang? Kalau diterjemahkan sekarang berarti orang tua berkewajiban memberikan skill, memberikan keterampilan kepada anaknya di luar pendidikan formal. Nek mung sekolah-sekolah tok, nanti ketika dia bersaing di dunia kerja, menika kalah karo liyane yang barangkali dia mempunyai skill. Karena ternyata dia punya sertifikat bahasa Inggris, dia punya sertifikat IT, dia mempunyai sertifikat sebagai programmer komputer. Nek anake awake dhewe tidak diberikan skill atau keahlian tambahan, nanti dia akan kalah bersaing di dunia kerja. Mulane berikanlah keterampilan kepada anak-anak kita.
Kewajiban berikutnya wa alla yarzuquhu illa thayyiba. Orang tua jangan memberikan rezeki kepada anaknya. Jangan memberikan makan, jangan memberikan minum, jangan memberikan pakaian, jangan memberikan uang saku. Illa thayyiba, kecuali yang halal, yang baik. Yang diberikan kepada anak-anak kita ini kudu sing cetha halale. Harus yang benar-benar baik. Halal menika diperoleh dari hasil yang halal. Dari hasil keringat yang halal. Menika terus barokah, berkahi. Berkahi kepada anak kita. Halal menika nggih halal yang boleh dikonsumsi, boleh dipakai menurut ajaran agama. Thayyiban menika ya yang baik, yang sehat, yang layak dikonsumsi. Menika kewajiban orang tua. Yang terakhir wa yuzawwijahu idza adraka. Kewajiban panjenengan kepada anak akan sampai di mana? Menikahkannya ketika dia telah dewasa. Menika Bapak Ibu. Kewajiban panjenengan ingkang kala wau spesifik dengan dunia pendidikan adalah wa 'allamahu alkitabah, memberikan pendidikan formal, wasibahah warimayah, pendidikan berenang dan memanah. Di samping pendidikan formal, panjenengan berikan pendidikan keterampilan tambahan kepada anak-anak panjenengan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Anake bakate menapa? Oh iki ketoke bakate nggon ngomong. Ya berikan dia pendidikan yang menunjang bakatnya. Oh dhek bakate nggon komputer, nggon IT, fasilitasi. Oh dia bakate nggon masak-memasak, fasilitasi. Siapa tahu nanti akan menjadi bekal dalam kehidupannya. Pak Lukman menika nggih di samping pegawai negeri ya seneng masak. Teng omah ya sering masak. Dados saya di rumah itu sering masak, malah terus buka warung. Jenenge Warung Solo. Lah kula rak wong Solo. Terus buka Warung Solo. Bangsa tengkleng Solo, selat Solo, ada timlo, ana sego tumpang. Niku sing masak kula dhewe jan kula dhewe. Kula nggih teng pasar, kula nggih masak pun. Karena apa? Karena punya keterampilan. Berikan anak panjenengan bakatnya beda-beda. Sesuai bakat anaknya, tidak sesuai dengan keinginan panjenengan. Ampun dipaksa, aku pengen anakku ahli komputer kok. Lah nek daerah seneng. Kalau dia enggak bakatnya nggon rias-merias yo fasilitasi. Ya, ajarkan kepada anaknya bakatnya masak yo. Diberikan fasilitas supaya dia bisa mengembangkan bakatnya. Lah sak menika salah satu keterampilan menika di era digital menika menggunakan teknologi informasi. Kalau wau kula sampun matur, teknologi informasi memberikan keuntungan kepada anak-anak kita. Mereka lebih mudah untuk mengakses informasi. Tapi ada kerugian-kerugian. Kerugiannya apa? Dampak negatifnya kalau dia sampai mengakses kepada informasi-informasi yang membahayakan dirinya. Mila Bapak Ibu, di dalam memberikan pendidikan di era digital menika panjenengan perlu ekstra hati-hati mendampingi anak. Berupa menopo, panjenengan perlu memberikan batasan kepada anak. Ora diujo sak geleme. Niki rak putrane pun do nyekel HP kabeh to nggih. Nek ra nyekel HP malah dianggap kebangetan wong tuane.
Niki anake do nyekel HP kabeh mesti. Saka kelas 1 wis dicekeli HP. Menika. Niku kita harus memberikan batasan kapan anak itu boleh menggunakan HP-nya. Ora terus sak wayah-wayah entuk nganggo HP. Nek bapak ibu ning omah antara jam ini sampai jam ini. Mulai jam 7 bengi umpamane wis stop. HP-ne wis. Nek jenengan ujo tidak ada batasan nanti anak-anak niku wah enten le bocah niku melek ngebiar nyekel HP. Apa yang dilakukan? Ngegame. Betul. Di sini juga ada yang kecanduan game, game online. Nek wis ngegame wis lali waktu. Menika. Ini harus kita awasi. Panjenengan perlu memberikan batasan. Panjenengan perlu mendampingi. Panjenengan perlu berkomunikasi langsung. Memberikan arahan-arahan, ya. Memberikan arahan, ditonton HP ini. Lenduk lah kok HP-mu dadak mbok password barang ki ngopo? Ngaten to nggih. Apa ana rahasia? Ngaten Bapak Ibu. Itu didampingi anak, ditanyakan sampai segitu. Coba dicek wonten panggenan searching, DE mengakses apa saja. Cah saiki ya pinter nek DE bar buka sing barang saru terus kata pencarian dihapus ben ra kewaca karo wong tuane nggih saged ngaten menika. Mula jenengan perlu mendampingi tenan ku nek nganti ana lenane gelo ki manggone mburi. Ora ana wong kok durung-durung wah gelo aku ngaten. Ning mesti nggone mburi. Kok rata awasi to ya? Saiki dadi kebablasan DE, ya pergaulannya menjadi kebablasan. Lah saiki wis angel sing ngandani. Padahal karepe wong tua dia bisa meraih cita-cita yang tinggi lah kok ibaratnya bunga layu dan gugur sebelum berkembang. Menika Pak Lukman sebagai penghulu sering mendapat pengaduan, Pak niki nek ajeng kula ijabke pripun. Lah, ra isih SMP, isih SMA to. Nggih. Lah ning pun kadung Pak. Kadung napa? Kadung isi, kadung hamil. Kamangka umure masih anak-anak. Miturut undang-undang nek durung 19 tahun harus mendapatkan izin pengadilan agama. Nah, itu karena pengawasan orang tua menika lemah. Jadi anak mengakses informasi yang belum saatnya dia butuhkan. Mila ngatos-atos sanget Bapak Ibu supaya anak-anak kita bisa mendapatkan manfaat dari era digital menika dan terjauh dari dampak-dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Awasi terus, dampingi dengan penuh kasih sayang. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Demikian Bapak Ibu pengajian kita. Matur nuwun Bapak Ibu, selanjutnya saya terus langsung pamit. Ini diminta oleh salah satu jamaah pengajian menjadi saksi akad nikah. Matur nuwun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan semua kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.